on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so di video kali ini aku mau sharing-sharing sedikit sih, lebih ke cerita-cerita aja tentang struggle-struggle aku di masa-masa perkuliahan. Terus gimana caranya aku overcome itu. Semoga nanti membantu, bisa kasih insight-insight ke kalian juga. Semoga juga kalian bisa terapin. So ya, langsung aja kita mulai ke videonya. Karena dari kemarin itu juga banyak yang nanya, Kak, gimana sih Kak kuliah di sana, susah gak sih? Terus gimana caranya bisa tetap semangat buat kuliah? Gimana caranya bisa tetap berjuang gitu ya? Semoga nanti membantu ya. Walaupun aku tahu belum tentu cara aku itu bisa berguna ke kalian ataupun bisa kalian terapkan, karena kita tetap butuh cari our own formula kan buat survive gitu ya di masa-masa perkuliahan ini. Saya jadi ini lebih ke sharing-sharing aja. Oke, jadi aku mulai dulu dari masa-masa aku TPB ya. Kalau pas TPB itu aku semester 2, tapi udah setengah gitu lah. Setelah UTS itu aku baru online gitu, karena kemarin itu aku balik bulan Februari 2020. Jadi aku masih kebagian satu semester lah ya di ITB-nya sendiri. Satu semester lebih dikit lah gitu. Semester 1 itu menurut aku lumayan sulit banget. Kayak aku udah pernah cerita juga deh waktu aku bikin video awal-awal banget pas masa TPB. Terus gimana caranya aku overcome itu? Pertama tuh kita dari unit ya. Unit karena kan udah masuk unit, walaupun waktu itu aku belum masuk jurusan. Tapi dari unit sendiri tuh udah ada kayak tutornya gitu, dan tutornya itu menurut aku sangat-sangat membantu banget. Kalau unit itu tergantung sih kalian ikut unit apa, either itu unit keagamaan atau unit olahraga. Any kind of unit pasti mereka ada tutor-tutornya gitu lah yang ngebantu dari cutting-cutting. Kalau kemarin itu kan aku di fakultasnya FTSL, jadi ada kakak tingkat, either itu dari teknik lingkungan atau dari teknik sipil atau dari teknik kelautan yang di Ganesha, itu bakal ngasih tutor gitu ngebantuin. Biasanya sih kalau tutor itu dari sore ke malam gitu, karena setelah kita selesai kuliah kan kalau pas kemarin itu. Cuman kalau online, kalau kalian yang masuknya pas online, aku rasa kayak anytime, tapi mostly setelah kalian selesai kuliah, which itu juga jatuhnya sore sih. Cuman kan enaknya online, bakal dikasih tutornya itu bahas-bahas soal tahun lalu, terus juga banyak biasanya ngabisin waktu di perpus. Kalau menurut aku bukan tipikal yang bisa belajar di perpus. Kenapa? Even kayak perpus itu tuh atmosfernya semua belajar. Cuman kalau perpus pas kemarin aku semester 1 itu banyak juga yang tidur. Terus kalau udah mulai ketika ujian ya, either itu UAS atau UTS, itu ramenya bukan main. Pokoknya minggu sebelum UTS atau sebelum UAS, lantai 1 sampai lantai paling atas tuh full. Dan itu susah banget buat nyari tempat. Either itu mereka belajar, mereka nyantai, main, atau tidur gitu. Pokoknya semua ngumpul di perpus. Jadi aku lebih suka buat belajar sendiri di rumah gitu loh, di kosan. Walaupun sebenarnya juga kadang-kadang belajar juga sama teman-teman. Cuman kalau pas offline tuh aku cuma punya teman kayak dikit banget gitu sih, karena rata-rata masih pada ngambis kan. Di ITB kan semuanya masih pengen masuk jurusan tertentu gitu kan. Jadinya kalau buat yang TPB tuh yang pintar mah yang pintar, yang sedang mah sedang, yang kurang mah kurang. Pokoknya lebih kayak apa ya, tidak ada kerataan gitu lah. Makanya dari tutor-tutor unit itu tuh sangat membantu banget. Pas kemarin juga pas aku offline itu aku ada kayak tutor tapi singkat aku tutornya tuh buat kalkulus doang deh. Ada di gedungnya tuh aku lupa. Udah lama banget aku lupa deh. Pokoknya tuh yang ngajar tuh ya kakak-kakak S2, dan itu tuh sangat membantu banget tuh, terutama kalkulus. Kalkulusnya kan kayak wow gitu kan, tiap hari. Cuman aku datang sana tuh hari Jumat deh, karena hari Jumat tuh biasanya nggak terlalu full. Jadi jam setengah 10-an biasa aku makan dulu, jam 10-an tuh aku kesana sampai jam 12, kan nanti kakaknya banyak yang soal Jumat kan. Jadi hari Jumat lah aku kayak gitu. Kalau dari berkas-berkas cutting aku nggak punya jujur, jadi aku cuma ngandelin dari unit-unit doang. Terus yang klinik tadi sama diskusi sama teman-teman sih. Cuman kalau diskusi juga aku nggak terlalu sering ya sama teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena teman-temanku bukan tipikal yang suka diskusi gitu. Kayak semua udah pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing. And then udah sih kalau buat TPB. Terus ditanya TPB survive atau enggak, Kak? Survive, tapi kayak pas banget gitu. Karena bener-bener apa ya, walaupun aku datang dari background sekolah yang lumayan gitu ya, cuman menurut aku tuh tetap aja guys, kayak buat akunya agak susah sih. Ada beberapa pelajaran yang aku nggak pelajarin ketika aku SMA. Salah satunya itu gambar teknik. Aku juga pernah cerita. Gamtek itu wow, itu lumayan sulit banget, tapi aku bersyukurnya tuh aku punya teman kosan yang mana kakak S2 gitu ya. Dan itu arsitek, itu sangat helpful banget, membantu banget. Jadi aku lebih paham gitu ya gambar potongan. Coba kamu bayangin kalau pintunya dipotong bakal gambar kayak gimana. Semester satunya doang, aku tuh masih tipikal yang sama kayak ketika aku SMA, which is itu sistem kebut semalam. Aku kayak ngeringkas semuanya satu hari sebelum aku ujian. Dan please banget jangan tiru itu. Aku chaos banget parah. Dan di saat itu tuh aku sampai begadang gak tidur akhirnya, dan pas ujian aku kayak lost fokus aku. Karena pertama kurang tidur ya, terus juga ketika kalian harus memaksa otak kalian untuk menghafal 30 lembar,
itu bakal susah banget. Dan setelah dari itu aku udah tahu ternyata itu nggak efektif buat aku. Akhirnya aku ngubah gimana caranya aku nggak mau jadi deadlineer. Jadi aku belajarnya tuh nyicil-nyicil. Pokoknya tuh misalnya kelas hari ini ya, seminggu ini, yaudah di seminggu ini tuh aku selesain semua catatan-catatan yang kurang. Jadi intinya tuh ketika di hari H, aku tinggal baca ulang gitu loh. Nggak perlu aku ngeringkas semua dari nol. Jadi itu aku pelajarin banget ketika semester 2. Aku udah tobat. Karena pas awal tuh aku udah dibilangin sama Kating, jangan pernah SKS ya, sistem kebut semalam. Aku masih kayak, oh tidak. Ketika aku SMA, SKS itu sangat efektif. Tapi ketika kuliah, nggak sama sekali. Dan ketika aku SMA tuh, aku tipikal yang morning person banget ya. Aku selalu belajar tuh pagi hari, jam 5, jam 6 gitu, aku bangun duluan. Tapi ketika aku kuliah, aku jadi night owl. Aku gak bisa lagi jadi morning person karena sangat-sangat tidak efektif gitu loh. Kayak malam tuh, baru otaknya bekerja. Jadi kayak langsung beda gitu. Semester 2, akhirnya aku semua tuh aku cicil gitu ya. Dan itu lumayan efektif banget, dan itu lumayan ngebantu aku banget. Setidaknya kapasitas otak aku tuh nggak langsung dipaksa di malam hari langsung ngafalin sebanyak itu gitu, dan itu sangat membantu. Jadi kayak setiap pelajaran tuh setidaknya lebih paham. Semester 2 aku juga pulang dan ujiannya itu lumayan membantu juga tuh karena kan online ya, jadi masih bisa lihat-lihat catatan. Tapi jujur ya, aku semester 2 hitungannya online sampai aku semester 6 sekarang itu aku kayak apa ya, bahkan gak pernah gitu nyontek bareng teman-teman yang satu kelas tuh, yuk kita bikin grup yuk, kamu nomor 1, 2, aku nomor 3, 4. Itu aku gak pernah sama sekali. Mungkin teman-teman di ITB tuh segitu ambisnya atau segitu individualisnya bagaimana gitu ya. Sedangkan ketika aku dengar cerita dari saudaraku, oh aku ketika ulangan mah kita langsung berlima ngerjainnya, 1-2 kamu, 3-4 aku, gitu-gitu. Aku gak pernah experience kayak gitu. Jadi bener-bener semua tuh kayak sendiri-sendiri. Dan bahkan ketika ada teman-teman yang nanya gitu ya, ini cara ngerjainnya gimana? Ini susah nggak? Itu susah nggak? Kamu bisa nggak nomor 2? Kamu bisa nggak nomor 3? Itu dibalasnya nanti 5 menit terakhir sebelum ujian kelar, kayak nggak bantu gitu kan. Kecuali satu nomor 2 kita nggak tahu. Pokoknya ya begitulah cerita-ceritanya gitu ya di ITB, kalau di kampus aku dan di jurusan aku. Terus kalau untuk semester 3, semester 4, 5, 6-nya ini, aku tuh pas di semester 3 itu kan ada OSJUR ya, ospek jurusan. Kita masuk ke himpunan, kalau aku kan masuknya ke HMTL, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Itu kita punya cutting, terus biasanya tuh nanti mereka bakalan bagiin kayak drive mereka di semester 3, drive mereka di semester 4, semester 5, sampai seterusnya gitu. Ada kadang-kadang kakak-kakak yang kayak universal gitu, jadi semua tuh punya akses ke drive dia. Ada juga yang kayak aku kenal kamu, aku kakak nim kamu, aku kasih kamu akses ke drive aku, tapi yang lainnya nggak boleh ya. Ada juga yang kayak gitu, jadi tergantung. Tapi dari drive kakak tingkat itu sangat-sangat membantu banget sih buat aku. Even sometimes itu dosen kakaknya tuh beda ya. Jadi misalnya aku kelas 2, kakaknya kelas 1, dosennya beda, tipikal soalnya juga beda, terus yang dibahas juga beda. Tapi itu bisa jadi gambaran gitu loh. Walaupun apa ya, bukan soalnya yang exactly itu keluar yang bisa jadi referensi, kayak oh tinggal copy paste aja jawaban kakaknya. Enggak, tapi biasanya tuh soal-soal dosen yang kelas 1, kelas 2 kadang-kadang suka mirip, apalagi pas lagi online kayak gini. Di himpunan juga ya, itu juga ada tutor dari kakak tingkat juga, sama kayak pas kemarin unit juga. Kalau misalnya di himpunan aku, itu kita bikin polling dulu. Misalnya UTS ini ya semester 3, pelajaran apa nih yang mau dijadiin tutor? Biasanya tuh 2-3 matkul doang. Sisanya tuh enggak. Jadi enggak semua pelajaran ditutorin gitu ya. Biasanya tuh yang paling favorit itu yang paling susah, terus yang kayak paling banyak hitungan dan paling banyak yang nggak ngerti. Nah, itu biasanya ditutorin tuh. Soal-soal yang keluar nanti bakalan kayak gini ya kurang lebihnya. Terus kakak tingkatnya tuh biasanya bakal bikin kayak hitungannya tuh kayak Word yang isinya pembahasan, terus nanti bakalan di-share ke kita. Tapi ada juga kadang-kadang tuh Excel yang hitungannya tuh nggak di-share. Oh, kalau kalian perhatiin ya, di Excel atau di Word, ketika kalian save, itu nanti ada tulisan author-nya kan. Author-nya itu siapa? Nah, kalau misalnya kita yang Word itu enaknya ke dosen itu ngirimnya dari PDF. Jadi nggak bakal ketahuan si authornya siapa. Cuman biasanya kalau Excel, kadang-kadang tuh suka diminta Excel-nya doang. Nah, di Excel-nya itu juga sama, ada authornya. Misalnya nama kita itu A, kok authornya C, wah berarti dia copy paste dong, berarti dia nggak ngerjain. Nah, nanti si A sama si C-nya bakalan kena juga. Begitupun sebaliknya. Begitupun seterusnya gitu ya. Kadang-kadang banyak juga yang pakai. Jadi kayak 5 anak kok Excel-nya C semua, padahal namanya kan beda-beda gitu. Itu kadang-kadang bikin takut, makanya biasanya cutting itu cuma ngejelasin doang kalau Excel. Tapi ada juga sih dosen-dosen yang minta semuanya convert ke PDF, jadi nggak ketahuan. Ya tergantung dosennya sih sekali lagi. Cuman drive dari cutting, terus juga tutor-tutor. Di luar dari itu ya, kadang-kadang ada juga tutor dari teman-teman. Jadi misalnya nih, ada 5 pelajaran atau 5 matkul yang susah, sedangkan kuota buat tutor sama cutting itu cuma 3. Nah, 2 matkul ini kan nggak ada yang tutorin gitu ya dari cuttingnya, karena emang udah nggak cukup kuotanya. Biasanya teman-teman dari himpunan atau dari ya satu angkatan kita gitu ya, ada 2
si beberapa orang gitu yang mengajukan diri untuk ketutorin teman-teman yang lain buat ke cover si 2 matkul ini gitu. Saling membantu, kekeluargaannya berasa banget. Biasanya kalau kalian udah masuk himpunan, itu kalian punya kakak NIM biasanya, atau enggak kakak jaket kalian gitu ya. Itu bisa dimanfaatin juga tuh, dimaksimalkan. Kayak misalnya kayak nanya sama referensi kenalan kalian, "Kak, soal tahun lalu yang keluar kayak gimana? Terus kemarin jawabannya kayak gimana, Kak?" Atau, "Kak, boleh lihat gak soalnya?" Itu bisa ngebantu juga tuh. Apalagi buat kalian yang pilih mata kuliah pilihan. Biasanya matkul pilihan itu kan sangat-sangat beragam banget ya. Dan kayak aku punya drive cutting gitu, misalnya cutting A, dia tuh nggak ngambil mata kuliah yang pilihan A gitu. Makanya aku nanya ke teman-teman, ada yang punya referensinya nggak, atau nggak dari himpunan. Terus diskusi bareng teman-teman juga, dari tugas-tugas juga tuh. Dan kalau dari aku sendiri, ini kan dari eksternal ya, dari luar. Kalau dari internal aku sendiri, salah satu tips aku itu, pertama aku nggak mau deadlineer itu. Jadi aku tuh selalu kayak misalnya minggu ini nih, kayak tadi aku bilang, minggu ini aku selesai tugas, minggu ini tuh aku kayak ngeringkasin semua yang udah aku pelajarin, aku jadi ringkas. Jadi ketika nanti di 1 minggu sebelum ujian, aku tinggal kayak ngumpulin ringkasan aku jadi satu alkitab gitu ya, buat aku pelajarin ketika nanti aku ujian. Kayak sekarang nih, aku kan udah mau UAS. Let's say UAS aku tuh tanggal 12 Mei. Jadi dari tanggal 2 Mei, itu aku udah bikin jadwal dari tanggal 2 sampai tanggal 5, itu aku pelajarin buat ujian tanggal 12 Mei. Nanti buat tanggal 13 Mei, aku lanjutin lagi. Dari tanggal 5 berarti ya. Tadi kan 2, 3, 4. Nah, dari tanggal 5, 6, 7, aku pakai buat belajarin tanggal 13 Mei. Pokoknya kayak gitu. Jadi aku udah dari jauh-jauh hari. Kalau waktu online itu lebih enak sebenarnya. Kenapa? Karena di online itu aku udah langsung buat catatan sama yang aku lakuin. Tapi ketika ujian, aku tinggal nge-refer. Karena ada beberapa yang open book, ada beberapa yang close book gitu. Kalau misalnya close book, udah tahu dibilang sama dosennya harus close book ya. Ya udah kalian pelajarin aja dari catatan yang udah kalian buat 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Cuman kalau misalnya itu open book, itu enaknya tinggal kalian buka dari catatan kalian, udah kalian ringkas semua. Udah deh, tinggal Ctrl F gitu kan, tinggal cari. Cuman gak enaknya kalau kayak aku gini, seminggu sebelumnya lah ya, atau 3 hari sebelumnya, kalian harus begadang. Karena kalian harus ngerapihin semua dari slide dosen, dari catatan kalian menjadi satu dokumen yang bisa 30 halaman atau 40 halaman itu. Tapi ketika ujian kalian tinggal Ctrl F, dibandingkan kalau kalian tuh ketika ujian kalian buka semua PPT terus kalian nggak tahu ini ada di mana. Itu sebenarnya lebih, kalau cara aku tuh kerja kerasnya di awal tapi akhirnya itu lebih enak ketika aku ujian juga. Kalau sekarang kan aku mau UAS, makanya nanti maaf banget ya kalau aku jarang-jarang upload video di bulan Mei ini. Karena balik lagi, aku lagi sibuk buat ngurusin ujian aku karena offline. Tuh aku biasanya bikin si catatannya juga. Sebenarnya sama beberapa hari sebelumnya juga. Bahkan aku kadang-kadang suka seminggu sebelumnya aku udah buat catatannya. Jadi aku udah ngeprint. Biasanya aku print kalau aku butuh ngafalin atau butuh pemahaman gitu. Aku bisa coret-coret pakai pulpen. Jadi lebih ingat. Nanti 2 hari sebelum ujian aku baru deh ngafalin, baru mahamin lagi. Kalau perhitungan tuh rumus yang dipakai apa aja. Jadinya otak aku tuh space-nya masih aman gitu lah buat belajar. Jadi hari pertama misalnya aku pelajarin semua yang tentang hafalan gitu. Hari kedua semua tentang hitungan, tentang rumus. Nah nanti pas di hari aku ujian, misalnya aku ujiannya siang, paginya tuh aku tinggal nge-review aja gimana cara ngerjainnya, terus ngafalin ulang gitu kalau aku. Terus kalau misalnya offline kayak gini ujiannya, itu aku biasanya cari tahu dulu. Karena aku udah semester 6, ada beberapa dosen yang aku udah hafal kan cara buat soalnya. Kayak gini maksud aku, dari semester 3 sampai semester 4 aku udah ketemu dosen ini. Terus kurang lebih soalnya tuh misalnya mirip sama kakak tingkat sebelumnya atau tipikal-tipikal yang hafalan punya gitu ya. Nah, aku bakalan ngebuat si ringkasan aku tuh berdasarkan si dosennya. Kalau misalnya dosennya itu lebih suka tipikal-tipikal soal yang kurang lebihnya itu ya sekitaran 80-90% ya sama kayak kakak tingkat sebelumnya, aku bakal ngerjain dari bundel soal doang gitu lah. Jadi dari bundel soal itu aku bakalan bikin kayak istilahnya kunci jawaban aku sendiri, cara ngerjainnya gimana, terus jawabannya tuh apa aja. Jadi ketika nanti ujian, aku cuman pegang dari bundel-bundel soal tahun lalu doang gitu, dilengkapin sama jawaban-jawaban dari materi di kelas. Tapi kalau misalnya tipikal soal dosennya tuh yang suka random gitu ya, yang kita nggak tahu dosennya tuh buat soal kayak gimana, biasanya aku bakalan keringkas dari semua catatan yang aku punya dari pertemuan setelah UTS atau dari pertemuan pertama sampai di akhir. Biasanya aku bakalan kayak gitu. Kalau buat dosen-dosen yang aku nggak tahu, biasanya aku tuh bakal nanya sama Kating, Kak, tipikal soal dosen A ini tuh kayak gimana sih? Lebih ke hafalan semua kah? Atau lebih ke random soalnya kak? Ketika aku mau buat catatan, aku udah tahu gitu loh tipikal dosennya misalnya sama kayak soal kakak tingkat, kayak tadi aku bilang, aku bakalan buat bundel-bundel. Terus kalau misalnya dosennya yang random parah, aku bakalan buat catatan dari dari pertemuan pertama atau dari pertemuan setelah UTS ke UAS gitu. Terus kalau misalnya dosen-dosennya tuh lebih yang soal-soalnya pokoknya apa yang dia udah kerja atau ngajarin di kelas
beneran bakal keluar kok, nggak bakal lenceng-lenceng, ya udah aku bakalan lihat rekamannya lagi. Pokoknya tuh ketika aku mau ngerjain, aku udah tahu gitu loh tipikal dosennya gimana, jadi aku nggak ngawang-ngawang gitu buat kerjainnya. Menurut aku tuh lebih efektif ketika aku belajar itu aku print, aku tulis. Cuman kadang-kadang aku suka males ya. Kalau dulu tuh aku rajin buat nulis pakai tangan. Cuman kalau sekarang kayak aduh, sudah mulai lelah aku. Jadinya akhirnya aku print aja, terus nanti kalau ada tambahan-tambahan aku tulis pakai pulpen. Sama biasanya tuh aku suka banget pakai highlighter warna-warni. Gak tau kenapa. Kayak instead of cuman looking yang font hitam putih gitu ya. Ya maksudnya kayak kertasnya putih, fontnya hitam tuh kayak basic banget. Biasanya tuh aku juga maksimalin si papan tulis aku pakai spidol board marker warna-warni juga, kuning, ungu. Dulu tuh aku punya board marker kayak hampir semua warna tuh aku lengkap. Mulai dari pastel, warna gelap, warna terang, bahkan kuning, itu semua tuh aku punya gitu loh. Karena aku suka buat tulis-nulis yang kayak banyak-banyak warna gitu. Kayak ngafalinnya tuh lebih enak gitu loh, lebih pas ngeliat tuh colorful dibandingkan cuman hitam putih doang kayak tulisan doang gitu. Jadi kayak ketika aku belajar, aku tahu nih poin-poin apa aja. Contohnya nih, ketika aku buat ringkasan, misalnya soal nomor 1 tuh pas aku udah buat, kayak let's say 3 paragraf gitu ya. Tapi ketika aku ngafalin, ketika aku pelajarin lagi, aku bakal stabiloin kata-kata yang penting aja. Jadi intinya tuh dari siklus ini tuh ada apa aja sih? Denitrifikasi kah, amonifikasi kah, terus bakterinya apa aja. Jadi yang aku tahu tuh pas ada satu soal, aku ingetnya poin-poinnya aja, nanti tinggal aku rangkai sendiri kata-katanya, prosesnya tuh kayak gini. Jadi jawabannya agak panjang, tapi intinya kata-kata atau poin-poinnya itu udah masuk gitu sih. Soalnya kalau kalian bener-bener ngafalin semua kayak exactly sesuai dengan kata-kata yang kalian ringkas, itu bakalan sulit banget, apalagi kalau soalnya banyak. Jadi menurut aku, kalian lingkar-lingkarin aja kata-kata yang penting, yang harusnya ada dalam satu soal itu. Oh ya, terus ketika kalian belajar juga, jangan dipaksain sih menurut aku, dipaksain kayak harus 2 jam belajar terus. Kadang-kadang kan otak juga capek ya, otak juga lelah. Jadi tuh biasanya tuh kalau emang aku belum belajar yang fokus, biasanya aku sambil putar musik, sambil nyemil-nyemil juga, dan sediain minum supaya kalian fokus gitu ya. Jadi ketika 2 hari sebelum aku ujian, biasanya tuh aku pelajarinnya tuh nggak pakai musik. Karena kalau buat aku tuh ya, nyiapin ujian, itu tuh kayak ngabisin waktu bisa 4-5 jam gitu loh. Karena sambil nyantai juga kan, nggak yang kayak buru-buru banget gitu, karena relax aja, atau juga masih punya waktu panjang. Jadi menurut aku dengan kita nggak jadi deadliner tuh sangat-sangat membantu banget. Walaupun ya emang effortnya itu luar biasa ya, tapi lebih baik kita effortnya nyicil dibandingkan ketika di hari H harus nyelesain semua, effortnya tuh tinggi dan keburu capek gitu loh. Tapi balik lagi, kalian harus temuin cara belajar yang paling tepat buat kalian tuh kayak gimana. Kalian lebih tipikal yang belajarnya morning person kah, night owl kah, lebih ke tipe yang harus nulis kah, yang bikin summary, atau yang lebih baca doang, atau yang dengerin. Terus juga kan harus cari referensi dari yang lain juga, kayak dari jurnal-jurnal, dari video-video. Nah, apalagi kalau kalian tipikal anak-anak yang visual parah gitu ya, yang harus ada gambar. Nah, yaudah, kalian tinggal bikin atau nyari di YouTube gitu ya, videonya tentang siklus hidrologi, misalnya kayak gimana. Jadi kalian kepikiran pas kalian inget-inget, oh ya gambarnya ada kayak gini. Pokoknya harus tahu sih menurut aku cara belajar kalian tuh kayak gimana. Karena kan tiap orang punya prioritas yang berbeda-beda. Kalau aku tuh tipikal yang kayak misalnya nih aku lagi nggak mood belajar di hari itu, ya udah aku bener-bener pakai waktu itu misalnya buat nonton YouTube, buat ketawa dulu, buat relax dulu, atau nggak pakai buat makan. Tapi ketika aku udah niat belajar, bisa tiba-tiba tuh kayak dari malam sampai subuh gitu. Jadi tergantung. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang belum bisa atur waktu, tapi ada juga yang bisa. Nah makanya harus mengenali diri sendiri dulu nih, kayak gimana tipikal-tipikal kalian, harus responsible juga. Tapi buat aku survive di ITB, itu benar-benar membantu banget ketika aku belajar bersama teman-teman, ketika ditutorin, terus ketika aku punya drive cutting juga ketika online. Jadi aku bisa tahu nih, kadang-kadang aku punya slide-nya duluan, jadi aku bisa ngeringkas. Dan dari cutting juga kan suka buat catatan-catatan yang gak dijelasin sama dosen tapi takutnya itu keluar. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka terus-terusan belajar bareng sama kelompok. Kayak dulu nih aku pernah diajak sama teman aku buat belajar kalau di Bandung tuh ada Sansko, terus ada juga warung abnormal gitu ya. Aku nggak bisa loh, jujur aku nggak bisa belajar kayak gitu. Kalau misalnya cuman buat ngeringkas kayak tadi aku bilang, itu aku nggak masalah karena aku juga sambil dengar lagu. Tapi kalau misalnya benar-benar dibuat belajar yang besoknya aku ujian, wah aku paling nggak bisa tuh rame-rame kayak gitu. Jadi ketika aku di sana, jatuhnya tuh aku cuman nyantai sama teman-teman, bukan belajar. Jadi emang tergantung sih, kita harus tahu dulu tipikal belajarnya gimana. Kalau misalnya kalian lebih suka yang ngajarin ke teman-teman, biasanya tuh kalau aku ya mau ngajarin teman-teman aku gitu ya, pas aku balik lagi pas aku SMA nih contohnya, aku tuh di hari sebelum aku ngajarin teman-teman bakal belajar sendiri dulu gitu. Jadi aku udah penuh ilmuku dulu. Nah nanti ketika teman-teman aku ngajarin, dan kita bakal tuh saling tukar pikiran lagi. Ketika aku ada yang lupa atau ada yang salah, temanku bakal ngasih tahu, oh jadi aku belajar juga. Jadi
2 kali belajar, terus setelah pulang aku belajar lagi yang udah aku pelajarin bareng sama teman-teman yang udah istilahnya udah bener gitu lah. Jadi hitungannya udah 3 kali belajar gitu. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya kalian ngajarin teman-teman, nanti ilmu aku hilang dong kak kalau aku ngajarin. Enggak sih menurut aku. Bahkan ketika kalian bisa ngajarin teman-teman kalian ya, itu tuh bersatu batu banget. Kadang-kadang kalau misalnya kalian lupa nih, tapi tadi aku bilang ke dia jawabannya ini. Oh berarti ini jawabannya. Gitu. Dulu aku pernah punya pemikiran kayak gitu. Waktu aku SMP, aku kayak gak mau ngasih tau teman aku, ini aku gak mau ngasih tau deh, nanti kalau dia tahu nilai dia lebih bagus deh. Nah tapi pas di ujian aku yang lupa sendiri. Ini aku udah mulai ngantuk nih, karena udah mulai malam hari. Aku udah syutingnya pas malam-malam, jadi udah lumayan ngantuk sambil ngobrol-ngobrol kayak gini. Sebenarnya tuh aku pengen tahu nyoba untuk live streaming, kayak seru deh. Cuman ketika live streaming aku nggak tahu mau bahas topik apa, jadi kayak lebih baik aku bikin video gini aja deh. Dan kadang-kadang ya ketika aku live streaming gitu kan nggak bisa diedit ya. Aku suka ngomong berbelit-belit kayak muter-muter. Kadang-kadang aku juga pas ngedit tuh mikir kayak, tunggu, ini ngomong apa ya? Gitu. Jadi segitu aja video aku, semoga membantu buat teman-teman yang mau survive juga di dunia perkuliahan dari ITB atau tidak gitu ya. Semoga membantu dari ya tadi tips-tips yang aku bilang. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik, semoga ada manfaatnya nih video. So ya, jadi segitu aja. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys in my next video. Bye-bye.